Halo, kembali lagi bersama saya. Di video ini kalian akan banyak sekali melihat, dan di channel ini kalian juga akan banyak sekali melihat mengenai ulasan mobil, terutama mobil Daihatsu dari semua tipe, semua warna, semua transmisi atau model apapun. Bahkan informasi yang akan terjadi atau peluncuran mobil yang akan terjadi akan di-share di channel ini. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Ayla R yang warna orange. Ayla R ini adalah salah satu backbone dari Daihatsu yang penjualannya nomor 1. Warna yang di bawah ini, warna yang di belakang ini adalah warna yang hero color, jadi banyak dicari orang sehingga warna ini masuk kategori warna favorit. Sebelum kita lanjut mengenai ulasan dari Ayla R ini yang 1200, maka jangan lupa untuk klik subscribe, tanda lonceng, serta share. Dan jangan lupa tonton video-video saya sebelumnya yang banyak mengulas mengenai ulasan mobil-mobil, terutama Ayla. Ini adalah tampak luar dari Ayla. Jadi bisa kalian lihat di sini bahwa Ayla ini memiliki bumper yang benar-benar baru, dimana di situ itu kalian lihat grillnya itu udah model L ya, jadi sedikit melebar, dibalut dengan hitam yang seperti ini. Ininya hitam biasa, jadi ini benar-benar model baru. Untuk headlampnya sendiri ini masih tetap yang lama, cuma dibandingkan Agya ini sedikit ada perbedaan, di mana di dalamnya ini itu hitam kombinasi sama silver. Tapi kalau misalkan di kakaknya atau di Agya itu dia itu full chrome, tapi enggak chrome putih, tapi chrome setengah-setengah coklat. Jadi kalau misalkan dilihat dari jauh gini kayak ada pemisah antara lampu utama sama lampu dim. Terus dihubungkan dengan satu garis dari kanan ke kiri di grillnya yang ini. Nah, ini ada satu garis yaitu dibalut chrome, sehingga antara kanan sama kiri itu menyambung jadi satu atau segaris. Itu salah satu konsep mengenai mobil-mobil yang terbaru, selalu dimodelkan dengan segaris. Kemudian untuk grillnya ini grill karena tipe R, grillnya ada atas ada bawahnya, beda sama tipe X. Kalau tipe X itu cuma di sininya aja. Terus karena di dalamnya sini ini ada komponen radiator, terus tertutup grill yang di bawah, maka di sini harus dikasih angin. Kalau nggak ada ini nanti mesinnya ini cepat panas, karena lah bisa kalian di situ lah itu adalah komponen dari radiatornya, jadi memang harus dikasih angin. Beda sama yang tipe X 1200, ini nggak ada, sehingga nggak perlu ada lubang seperti ini. Oke, mengenai velg ini sama kayak punya Sigra, jadi motif sama ukurannya juga sama, ring 14 BCD 100 lubang 4. Jadi velgnya ini lebih sporty karena dua warna itu sesuai dengan kondisi mobil-mobil yang sekarang tuh velgnya. Terus kemudian nah ini adalah spion. Jadi spion ini mengadopsi model dari Terios untuk yang 1200R ya. Jadi hampir persis sama yang Terios, cuma kalau yang sama tipe X itu spionnya nggak seperti ini. Jadi ada perbedaan. Ini tampak samping. Kalau dimensinya sama seperti sebelumnya, cuma ini sedikit lebih manis karena spionnya lebih baru, sama velgnya juga udah dua warna tutun. Satu-satunya di kelas KBH2 yang velgnya udah tutun. Jika kalian lihat di sini mengenai spoiler, mungkin lihatnya sama aja ya, tapi sebenarnya di sini ada perbedaan, di mana di sini ada garis lekuan. Nah ini kanan kirinya nggak sama, jadi kelihatan lebih sporty.
Lampunya juga sudah LED, satu-satunya di kelas KBH2 yang sudah LED garis. Nah, cuma yang ini aja. Jadi yang nyala itu cuma ini cuma reflektor. Tapi kalau misalkan kalian beli mobil yang seperti ini mau dinyalakan itu bisa, nanti tinggal ke toko variasi, tinggal dikasih lampu aja ikut sama ini. Jadi kelihatan kalau nyala dia lebih bagus. Untuk yang tipe R ini juga sudah dilengkapi dengan wiper. Kalau tipe X masih belum. Tipe R juga sudah dilengkapi dengan sensor parkir. Sensor parkir ada 2, kanan dan kiri. Terus tak lupa juga dia dikasih sama kamera belakang. Udah dapat bonus tatakan plat nomor. Ini reflektor, dia kombinasi hitam sama reflektornya garis. Kalau ini mau dinyalakan juga bisa, di toko aksesoris banyak. Jadi nyalanya atas sama bawah ini juga bisa dinyalakan. Kemudian untuk plat knalpotnya juga sudah model racing ya, muffler cutter. Jadi kalau dipandang dia lebih enak. Seperti ini kalau tampak belakang. Nah, warna oranye yang ngejreng sesuai dengan selera anak muda. Untuk interior saya mulai dari door trimnya dulu. Jadi door trimnya ini dia sudah ada kombinasi kainnya di sini, jadi dia lebih halus. Terus untuk warna yang di sini, ini dia catnya ini sedikit lebih tebal, jadi nggak gampang kegores, jadi nggak gampang mengelupas. Terus ini juga kombinasi chrome. Di sini ada tempat buat minum. Selain itu di sebelahnya ini juga masih bisa buat sesuatu. Terus kemudian di sini juga ada tempat speakernya, jadi lebih enjoy ketika berkendara. Memasuki bagian dalam. Nah, di sisi ini spionnya, karena spionnya ini udah model baru khusus yang 1.2R ya, jadi sudah retract. Jadi ketika ditombol kayak gini, dia juga sudah bisa nutup sendiri. Elektriknya juga ada di sini semua. Masih pakai kontak biasa, jadi lebih aman untuk gangguan kelistrikan. Terus speedonya, ini dibandingkan yang versi sebelumnya ini ada perbedaan ya speedonya. Jadi di speedo sini ada kombinasi warna merahnya nih di sini. Kalau yang sebelumnya yang tahun 2019 ya meskipun kelihatan sama tapi berbeda, nggak ada warna merahnya. Jadi sedikit ada refreshment. Kemudian untuk setirnya ya, setirnya nah ini kunci. Ini adalah salah satu keunikan. Di sini juga ada tombol audio tilt steeringnya. Kanan kiri nggak ada, ini malah lebih bagus. Kemudian untuk tip center clusternya ini juga baru. Jadi kalau kalian lihat dari mobil-mobil seperti Tesla itu kan di sini center clusternya ini gede. Jadi menyatu dari atas ke bawah ya, full garnish warna hitam, jadi kelihatan lebih elegan, lebih mewah. Kemudian ininya udah pakai digital, di sini udah pakai pengaturan suhu max cool. Jadi kalau misalkan kalian tempat panas terus butuh pendinginan yang cepat, tinggal tekan max cool aja, jadi dia udah menyesuaikan. Jadi udah full tombol. Ini layar sentuh ya, tipnya layar sentuh. Ada connect sama kamera belakang. Kalau misalkan ada problem mengenai tipnya Ayla ini jangan khawatir, karena di sini ada tombol reset. Jadi bukan karena tipnya rusak, tapi karena yang namanya perangkat elektrik kadang arusnya itu nggak stabil sehingga mengganggu kinerja dari tipnya. Kalian cukup nge-restart yang di sini aja, pengaturan dari awal, nanti normal semua. Kemudian untuk sun visornya normal, ini juga nggak ada kacanya karena kaca pengemudi. Terus lampunya juga normal. Untuk spionnya ini masih belum ada anti silau-nya, jadi masih biasa. Tapi kalau kalian mau beliin di toko aksesoris untuk di-upgrade itu ada sendiri. Sama kayak punya mobil saya, Ayla saya ini juga sudah saya upgrade ininya. Terus sun visor di sini juga masih belum ada kacanya ya, masih belum ada kacanya. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan airbag di sebelah kiri. Yang sini juga ada airbagnya. Terus kemudian di sini ada bagasi. Bagasi ini ada tempat buat USB. Kenapa ditaruh di sini? Biar di sini tidak mengganggu estetika. Bayangkan jika di sini, di salah satu sini, nah ini nih, ini ada tempat untuk USB.
mencungul, jadi nggak bagus. Makanya oleh Daihatsu ditaruh di sebelah sini, jadi kelihatan lebih simpel, lebih menarik. Transmisinya ini memakai transmisi masih otomatis. Di sini ada tempat buat penyimpanan barang, itu lekternya. Ini juga yang sebelah sini buat tempat minum. Nah, ini handremnya. Terus di sebelah sini juga ada headrestnya. Ini ya, kalau lihat ini. Terus ini ada laci. Laci. Sekarang saya coba bahas interior. Kalau dari jauh ketika kita masuk, impresinya adalah center clusternya ini lumayan bagus dan keren. Ini terus untuk kakinya juga lega banget. Joknya juga sudah ada motif fabrik, jadi lebih halus, lebih enak, lebih nyaman. Terus untuk unit 2021 sudah dilengkapi dengan aparnya ditaruh di bangku penumpang sebelah kiri untuk mengaksesnya biar lebih gampang. Oke, saya buka pintu untuk akses di baris ketiga. Baris kedua. Saya bahas door trimnya dulu. Jadi ini door trimnya di sini nih nggak ada kain-kainnya ya. Jadi beda sama yang di depan. Semuanya kelihatan mewah. Ini juga dibalut chrome. Terus ini juga catnya dia lebih tebal, jadi nggak gampang kegores. Sudah dilengkapi dengan cup holder sama tempat buat penyimpanan. Terus di sini juga sudah ada speakernya. Terus jangan lupa di setiap mobil Daihatsu itu di sebelah sini ini ada namanya tombol rahasia. Jadi tombol ini berfungsi ketika ini di lock kan, saya lock di sini, mobil ini nggak bisa dibuka dari dalam. Jadi bisanya dibuka dari luar meskipun tidak terkunci. Nah, kalau misalkan mau mematikan kayak gini, ini mobil ini bisa dibuka dari dalam. Meskipun terkunci pun tinggal tuasnya ditarik bisa. Tapi kalau kayak gini, kondisi terkunci atau tidak, ya dia tidak bisa dibuka. Ini saya kembalikan normal aja biar nanti nggak bingung. Terus ini untuk yang baris kedua, ini legroomnya ini lega sekali ya. Jadi kalau kalian duduk itu dengkul kalian nggak mepet sama yang di depan, padahal yang di depan itu kondisinya udah sedikit mundur ke belakang. Nah ini legroomnya. Jadi kalau duduk itu lebih luas. Nah ini berapa ini? Hampir sekitar 45 cm ya, 45 cm. Terus di sini juga sudah dilengkapi dengan cup holder juga. Jadi tempat minumnya banyak selain yang di pintu. Terus materialnya juga udah material fabrik. Nah, jadi lebih nyaman, lebih enak. Kalau misalkan kalian mau nyimpen barang di bagasi, nah ini bisa nih. Karena di sini sudah dilengkapi dengan tray. Jadi kalian nggak susah kalau misalkan mau ambil barang cukup ditaruh di sini aja, nggak perlu cukup pakai satu tangan gitu ya. Di sini karena ini posisinya di atas, jadi lebih gampang. Saya buka bagasi. Kalau buka bagasi ini bisa lewat kunci yang di sini atau yang di sebelah kanan sopir, itu juga bisa ada tuasnya dibuka. Setelah buka nanti tinggal buka seperti ini. Nah ini ada traynya. Traynya ini berfungsi ketika kalian menaruh barang itu di dalam, terus pintunya ini tertutup, ya bagasinya tertutup, maka ketika kaca ini dipecah, ketika kaca ini ya yang di atas ini dipecah, maka barang yang di dalam sini ini nggak bisa diambil karena ketahan sama ini. Itulah salah satu fungsi dari traynya. Selain untuk mempermudah ketika kalian naruh barang di sini, juga lebih mengamankan barang yang kalian taruh di bawah itu buat dari pencurian. Nah, ini ada tariknya gini, jadi otomatis sebenarnya kalau kalian buka bagasi itu otomatis dia juga narik ke atas. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan cargo net, bisa dilepas. Nah, ini kalau kalian lepas ya. Jadi ini luas banget. Untuk bagasinya luas banget, nggak perlu khawatir ngasih barang. Ban serepnya masih biasa ya. Jadi ban serepnya masih biasa karena sifatnya ban serep atau ban cadangan. Ini dipakai ban biasa. Jadi model biasa bukan model racing karena sifatnya hanya cadangan. Dipakai ketika darurat, yang ban aslinya langsung ditambahkan ke ban terdekat langsung diganti. Jadi karena ban cadangan dia tidak perlu bagus. Untuk buka mesin di sini ada, nah ini ada tarik ini, langsung mesinnya kebuka. Seperti biasa di semua mobil kalau buka kap mesin itu kalau ditarik di sini dia ada penguncinya, ada pengaman.
Jadi biar lebih aman, di sini ada tuas, saya tombol ke atas. Nah, ini ruang mesin. Jadi mesinnya ini sudah 4 silinder 1200 cc dual VVT-i di sini, jadi lebih bertenaga, 4 silinder, lebih enak tarian. Dalamnya seperti ini. Kalau yang versi Matic di sini ada tambahan ABS-nya. Karena ini manual, jadi tidak perlu ABS karena masih bisa menggunakan engine brake untuk pengereman darurat. Ini fuse-nya juga di sini. Terus kalau misalkan kalian mau cari apa CPU atau apa itu ya yang mengenai lupa saya, itu ada di dalam dashboard. Jadi ketika kebanjiran pun dia lebih aman, nggak bakal mati. Makanya ketika kalian lihat video-video yang di IG segala macam itu dia masih bisa menembus banjir. Cuma memang oleh kita tidak disarankan. Nah itu tadi ulasan mengenai Ayla 1.2R. Ya, dimana mobil ini sangat fenomenal sekali dengan model baru terinspirasi dari Ayla Turbo. Jika kalian ada pertanyaan mengenai mobil ini, kalian tinggal kontak di nomor yang ada di deskripsi atau di kolom komentar. Nanti secepatnya akan coba saya bantu untuk menyelesaikan pertanyaan kalian. Terima kasih, jangan lupa lihat di video-video saya sebelumnya karena di situ banyak sekali ulasan mengenai mobil Ayla dan mobil-mobil lain Daihatsu. Terima kasih.